Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis baginda Rasul diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah bahwa Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idhun minan nar. Kemudian pada hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan puasa. Kita berada pada fase yang kedua, yaitu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang puasa di bulan suci Ramadan pasti mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang dahulu. Kita tengok dalam hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demi Allah dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang dahulu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27 dan malam 29, demi Allah dosanya diampuni oleh Allah, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang dahulu. Tidak hanya itu, bahkan kata Rasulullah, orang yang puasa selalu didoakan, dimintakan ampun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Malaikat-malaikat Allah itu memintakan ampun atas dosa-dosa mereka yang puasa di bulan Ramadan, mulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, hatta yuftiru, sehingga mereka berbuka puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pada suatu hari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu yang mulia, yaitu Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan Jibril datang kepada baginda Rasul menyampaikan salamnya Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, andai kata ada umatmu di antara umatmu bertobat kepada Allah, kurang 1 tahun ia meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa jawab Rasulullah? "Ya Jibril, umatku ini banyak yang pelupa. Mereka senang kepada hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta harta,
tahta, wanita, kedudukan, jabatan, pangkat. Mereka mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Kami mohon Jibril minta sama Allah supaya dipercepat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah Rabbul Jalil Jalla Jalaluh. Tidak lama kemudian Jibril turun menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, andai kata ada di antara umatmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang 1 bulan ia meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lagi-lagi kata Rasulullah, kelamaan Jibril, minta dipercepat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kemudian malaikat Jibril menyampaikan, "Ya Muhammad, andai kata ada di antara umatmu bertobat kepada Allah kurang 1 hari ia meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawabnya baginda Rasul? Lagi-lagi kelamaan Jibril, mohon dipercepat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian Jibril menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, andai kata ada di antara umatmu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang 1 hari ia bertobat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian kata Nabi, kelamaan Jibril menghadap lagi kepada Allah. Kemudian Jibril tidak lama menghadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, andai kata ada di antara umatmu bertobat kepada Allah kurang 1 jam ia meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lagi-lagi kata Rasulullah, kelamaan Jibril minta dipercepat. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menghadap Allah. Kemudian turun lagi menghadap kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Ya Muhammad, andai kata ada di antara umatmu Muhammad bertobat kepada Allah kurang 1 tahun, kurang 1 bulan, kurang 1 hari, kurang 1 jam, dan nyawanya, ruhnya hendak nyampe ke tenggorokan, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia meninggal dunia, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya Allah Maha Ghafur, Allah Maha penerima taubat. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Oleh karena itu kita berwasiat sebelum kita berpisah dengan Ramadan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merugi apabila Ramadan berpisah dengan kita, tetapi kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang merugi. Sebelum kami akhiri, bahwa pada hari ini kita masih dalam suasana COVID-19, pandemi COVID-19. Untuk itu kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Dengan adanya itu kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.